kalau saya Ya. feeling saya, Pak Prabowo itu menginginkan orang seperti Pak Safri, ya seperti Menko Polhukam, Ya. ya Angkatan Darat, Ya. ya sangat-sangat dipercaya, Ya. chemistry-nya sudah dibangun lama gitu ya. Nah, sayangnya Pak Safri itu juga Menhan, tapi mengisi jabatan Menhan untuk dua core interest yang harus dikawal secara teknis itu juga susah. Ya. Jadi mungkin pertanyaannya apakah Pak Safri ke Menko Polhukam Menhannya diganti, ya, atau ada seseorang yang seperti kaliber Pak Safri menduduki jabatan Menko Polhukam. Ya karena ini adalah friksi elit dalam pemerintahan, solusinya ada di konsolidasi elit. Ya, jangan sampai di pemerintahan sekarang itu, misalnya di kepolisian, perwira tinggi ini patronnya A, perwira tinggi ini patronnya B, ini patronnya C. Yang sekarang lagi kejadian adalah A lawan C. Kunci setelah 25-31 Agustus ini adalah konsolidasi elit, sehingga patron politik Indonesia di pemerintahan cuma satu, Presiden Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, demonstrasi pada akhir Agustus 2025 yang kemudian ditunggangi oleh kelompok perusuh mengakibatkan perubahan konfigurasi politik di Kabinet Merah Putih. Sejumlah menteri diresafel pada 8 September 2025 yang lalu. Kemudian muncul isu pergantian Kapolri dan Kepala Badan Intelijen Negara, meski kemudian dibantah oleh pihak istana. Akibat kerusuhan itu, selain properti, fasilitas umum, dan rumah pribadi sejumlah politisi dan pejabat negara, termasuk Menteri Keuangan, dampaknya adalah 10 orang meninggal dunia dan ratusan orang kemudian ditangkap sebagai tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto bahkan berencana untuk membuat tim independen untuk mencari tahu akar dari kerusuhan tersebut. Untuk mendiskusikan hal tersebut lebih dalam, saya telah bersama dengan Dr. Andi Wijayanto. Beliau pernah menjabat sebagai Gubernur Lemhanas Republik Indonesia sekaligus pengamat sosial dan politik. Saya akan sapa Mas Andi Wijayanto. Mas Andi, apa kabar? Baik, terima kasih diundang. Mas Andi, kebetulan ini setelah kerusuhan di Jakarta dan di beberapa kota di Indonesia ini muncul amuk massa di Nepal. Kemudian muncul amuk massa di Perancis, Australia, London. Mas, bisa diobrolin Mas, ini apa sih sebenarnya fenomena kayak domino ini? Tuk 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 gitu Mas. Oh ya, yang menarik adalah dominonya terjadi betul-betul marak di media sosial ya. Nah, jadi kita kemudian harus memperhatikan coding-coding di belakang, hashtag yang dimainkan, tagline yang dimainkan, sampai kepada visual yang dilempar di media sosial, mana yang memang generated by group gitu ya, atau juga bahkan sudah generated by mesin ya. Jadi kalau data-data itu kemudian semuanya ditarik, tidak susah juga untuk melakukan data crawlingnya, karena AI sekarang bisa kita minta untuk mengcrawling mesin ya, AI sendiri ya akan kelihatan tema-tema seragam yang dimainkan. Saya memperhatikan ini sebetulnya sudah kejadian pada saat kelompok kanan yang konservatif ya, di masa kampanye Trump, terutamanya Trump 2, lalu lagi-lagi dominonya terjadi di Eropa. Ya, di Belanda, di Jerman, di Perancis, di Austria, ada yang berhasil memenangkan pemilu seperti di Belanda, ada yang gagal seperti di Perancis, tapi kemudian bisa kelihatan bagaimana machine learning yang kemudian berubah cepat menjadi AI itu sangat-sangat membantu untuk menebar visual-visual, narasi-narasi yang akhirnya membuat seolah-olah ada
domino yang mirip-mirip di antar negara. Seperti saya pernah membuat status di WA saya, statusnya sesuatu yang dimulai di Pati, Jawa Tengah, berakhir di Kathmandu, Nepal gitu ya. Jadi tuntasnya di Kathmandu, Nepal. Ya tentunya kalau secara pergerakan nggak ada nih relasi gerakan mahasiswa atau buruh di Indonesia dengan gerakan Gen Z di Nepal, di Nepal. Caranya juga sangat-sangat berbeda, tapi kemudian bahwa narasi dominonya itu muncul ya menunjukkan kita sekarang berada di era baru lah dalam gerakan sosial politik yang betul-betul bisa dioptimalkan oleh AI. Oh gitu ya, Mas Andi. Banyak orang itu yang merasa ada kekhawatiran bahwa ini saling mempengaruhi. Nepal tuh sukses loh, tapi kok kita nggak sukses gitu ya. Banyak sekali narasi di sosial media bilang begitu. Yuk kita ulangi lagi supaya kayak di Nepal yuk gitu ya. Ini bukan bermaksud memprovokasi, tapi apakah sebenarnya fenomena ini memang original ya? Apakah ini sebenarnya sesuatu yang muncul begitu saja atau memang ada sesuatu di balik narasi-narasi yang membandingkan kemudian tingkat keberhasilannya di Indonesia sama di Nepal ini, Mas Adi? Ya, kalau saya membayangkan ini AI yang non personal ya, AI yang tidak bias ya. Kepentingan dia hanya sekedar membuat satu konten itu memenuhi ruang digital dengan viralitas yang tinggi. Itu aja misinya dia. Ya. Jadi misalnya ketika film Marvel Avengers 2 terakhir berturut-turut itu sangat sukses, lalu kita bisa melihat bagaimana cuplikan-cuplikannya muncul ya di media sosial kita. Lalu ada teknik misalnya reaction ya. Ada teknik kemudian membandingkan kontras antara Marvel dengan DC ya dan seterusnya. Ya sama dengan bola lah. Ya, ya bola ya ketika kemarin MU kalah 0-3 lawan Manchester City, lalu pada saat yang hampir bersamaan kiper MU yang dijual ke klub Turki malah menjadi pemain terbaik. Ya, viralitasnya menjadi sangat tinggi. Ini AI yang non personal, hanya sekedar melihat saja mana konten-konten yang tinggi memang menarik perhatian di segmentasi berita tertentu, lalu itulah yang kemudian diulang-ulang untuk divisualkan. Ini tanpa kemudian melihat apakah ada aktor intelektual yang menggerakkan ini. Kalau saya sekarang lihatnya ya masih kayak social political marketing, di mana ada konten-konten tertentu yang terbukti sudah menarik exposure engagement besar. Nah itulah yang kemudian terus-menerus dimainkan sehingga kita menduga ada apa ya, apakah ada rencana sistematis struktur global tentang itu. Tapi untuk sementara saya masih ngelihat ini visualisasi marketing dari media sosial untuk mengangkat isu-isu tertentu. Ya, Mas Andi, kemarin itu setelah adanya demonstrasi, biasa sebenarnya aksi demo itu normal saja di alam demokrasi, tapi kemudian diikuti dengan kerusuhan yang barangkali sejumlah orang tidak pernah mengira, ya kan? Bahkan ada orang, oh ini berarti intelijen kita atau apa ya, deteksi dini kita ini nggak bagus nih, ya. Apalagi tadi di depan sudah saya sebutkan ada 4 rumah politisi yang dijarah, termasuk yang paling dramatik adalah rumah dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang masih menjabat, disebut sebagai bendahara negara. Apakah sebenarnya anggapan bahwa deteksi dini kita ini nggak bagus itu beralasan nggak sih, Mas? Untuk kali ini sangat beralasan ya. Saya membaginya kan dalam 4 tahapan. Demo terjadi, lalu demonya menuju anarkis ya, karena prosedural, biasanya prosedural itu lewat jam 5 sore atau demonya bergerak ke lokasi-lokasi yang tidak diizinkan dalam regulasi. Anarkisnya kemudian ada tipping point ya. Tipping point ini yang membuat langsung bereskalasi karena emosi massa sudah terbakar marah. Nah, tipping point dalam 25 sampai 31 Agustus itu adalah
terbunuhnya atau gugurnya almarhum Afan. Ya, yang tidak terduga memang tipping point tragedi almarhum Afan itu tidak menjelma menjadi kerusuhan ala 9798 atau kerusuhan pada saat tragedi Semanggi, tidak menjelma menjadi itu. Tipping point-nya berubah menjadi amok yang menyasar rumah-rumah pribadi elit ya. Nah, karena itu kemudian tipping point yang menjadi amok itu menggambarkan ada pertarungan elit yang sangat keras, yang bukan lagi membenturkan secara horizontal antara massa dengan pemerintah ya, atau kelompok politik A lawan kelompok politik B, tapi benar-benar menunjukkan ada friksi elit yang kemudian disimbolisasi menjadi amok massa berupa penjarahan. Ya, ini yang baru untuk saya dalam krisis politik di Indonesia. Ya. Di masa Pak Prabowo, anarkisnya sudah terjadi ketika April-Mei 2025 pada saat ada unjuk rasa yang menolak revisi Undang-Undang TNI. Betul. Tapi tipping point-nya tidak ada. Tipping point-nya tidak ada sehingga anarkisnya tidak berubah, bereskalasi menjadi amok. Kemarin 25 sampai 31 Agustus tipping point ada, amoknya terjadi. Ya. Mas, tadi kalau bicara mengenai tipping point ini, orang kemudian menghubungkan adanya rivalitas lah atau semacam keinginan untuk mendegradasi Polri dan pimpinannya terkait dengan bagaimana ini pertarungan elit. Apa ada hubungannya dengan itu, Mas Andi Wijayanto? Ya, karena akhirnya amoknya mengarah kepada personal elit tertentu ya. Ya, ada yang melambangkan DPR, ada yang juga melambangkan pemerintah gitu, dari Ibu Sri Mulyani, yang mau tidak mau kemudian analisis lebih dalamnya ya harus mengkaji ini pertarungan elit untuk mendapatkan apa. Ya, yang saya pernah menyebutnya kalau secara global mungkin ada pertarungan elit karena ada kekhawatiran dari elit-elit global tertentu tentang arah kebijakan Indonesia ke depan. Ya, apakah Indonesia yang kelihatan ke BRICS, Indonesia yang ke Cina dan seterusnya, atau ada di level nasional perebutan kelompok pengaruh di sekeliling presiden untuk mendapatkan akses pengaruh yang lebih besar. Ya, sekarang kalau kita memotret kelompok presiden atau kelompok Gerindra, pasti sebagian besar pengamat akan menyebutkan ada 4 kelompok dominan yang mengelilingi presiden, ABCD. Ya, lalu kita bisa melihat siapa dari ABCD ini yang menguat pasca 25 sampai 30 Agustus, mana yang melemah. Akhirnya menurun kepada operasional, kepada friksi yang ada di kementerian, friksi yang ada di kepolisian. Friksi yang ada di kepolisian akhirnya mengarah kepada isu pergantian Kapolri atau isu yang lebih besar tentang reformasi di tubuh Polri ya. Di tubuh Polri ya. Ya, mirip-mirip dengan kasus 9798 ya, ketika tipping point-nya terjadi lalu ada amok ya tentang kerusuhan, lalu akhirnya keberhasilan dari massa mahasiswa untuk menduduki parlemen. Ya, proses yang awal yang segera muncul itu memang pergantian elit ya, pergantian terutama di tubuh TNI, karena kemudian fokus utamanya adalah menjelaskan tentang ketidakberhasilan melakukan deteksi dini, kegagalan untuk melakukan pengamanan ya, sampai kepada protap misalnya tentang pergerakan pasukan yang tidak diketahui oleh presiden. Nah, dari hal-hal yang sifatnya taktikal operasional ini kemudian proses dari transisi pergeseran elitnya terjadi. Nah, apakah sekarang di 2025 akan melakukan hal yang sama ketika presiden secara implisit menyetujui ada tim independen ya, untuk mencari fakta, dan tampaknya juga tidak ada penolakan yang terlalu besar tentang ide reformasi kepolisian. Ya, ketika 9798 fokusnya terutama di Angkatan Darat, nah sekarang 2025 tampaknya fokusnya di institusi kepolisian. Oke, Mas,
tak lama kemudian Presiden melakukan reshuffle. Ada 5 menteri yang direshuffle, yang memang yang terkait langsung memang beberapa saja, ya kan. Lalu kemudian juga tadi sudah disinggung Mas Andi Wijayanto bahwa Presiden memberikan secara implisit menyetujui pembentukan tim independen. Apakah ini quick respon ini bisa membantu situasi supaya kembali ke situasi yang diinginkan, Mas? Ya, ada 2 hal ya. Kalau tentang reshuffle, dari 5 menteri yang reshuffle, hanya 2 yang terkait dengan 25 sampai 31 Agustus, yaitu Pak BG sebagai Menko Polhukam dan kemudian Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan yang menjadi target dari amok massa ya, 2 ini. Yang 3 lain nggak ada kaitannya. Ya, Menteri Koperasi, Menteri PPM, Pekerja Migran, Menteri Olahraga, Pemuda Olahraga, nggak ada korelasi kaitannya langsung ya. Nah, untuk saya 2+3 ini ya menyimpulkan bahwa ada masalah lain yang menjadi beban Presiden tentang kabinet, disimbolkan dengan pergantian 3 menteri tersebut. Tapi masalah utamanya tentang 2 menteri, Pak BG dan Ibu Sri Mulyani, yang menariknya kita membaca di media bahwa keduanya, Pak BG dan Sri Mulyani, sudah beberapa kali mengajukan pengunduran diri. Betul. Ya, Ibu Sri Mulyani mungkin karena perbedaan paradigma kebijakan, ya Pak BG masalah personal kesehatan yang baru dikabulkan oleh Presiden ketika reshuffle akhir Agustus kemarin ya. Yang 3 ini tidak ada kaitannya dengan kerusuhan, tidak ada juga berita bahwa mereka mengajukan pengunduran diri. Ya, tiba-tiba di reshuffle. Jadi ada 2 pilihan yang harus kita lihat ya. Nah, yang menarik kemudian siapa yang menggantikannya? Ya, kalau Ibu Sri Mulyani digantikan oleh Pak Purbaya, yang langsung menyodorkan satu pendekatan baru lah di ekonomi yang sangat jarang disebut ekonom lainnya. Ya, pendekatan uang beredar, money based policy, yang kemudian segera dilakukan dengan menebar 200 triliun ke bank-bank himbara, ya kan. Nah, sementara Pak BG yang menjadi inti dari 25 sampai 31 Agustus tidak ada penggantinya. Ad interim ya sampai hari ini ya, satu menteri yang sangat krusial tapi belum ada pengganti. Nah, saya pikir di sini ada sesuatu yang sangat fundamental yang kemudian harus atau sekarang berusaha diselesaikan oleh Presiden Prabowo sebelum melangkah lebih lanjut ke misalnya bagaimana melakukan pembongkaran dari kasus yang ada, terutama 10 tempat di mana korban tewas ada, sampai ya nantinya membenahi hal-hal yang struktural fundamental yang di awal menyebabkan demonya beruntun muncul. Kalau untuk saya selalu ini mulai di Pati, nanti kemudian untuk sementara titik puncaknya di Indonesia 25 sampai 31 Agustus ya. Tapi ada hal-hal struktural fundamental yang tampaknya harus dijawab oleh pemerintah sekarang. Oke, Mas. Jadi disebutkan tadi bahwa 5 ya, 3+2. Saya kepingin tahu dari pandangan Mas Andi, mengapa sih seolah-olah penyerangan ke rumah Bu Sri Mulyani ini ya berlalu begitu saja. Jadi ya bisa terjadi begitu saja lah ya, tanpa ada sesuatu, bahkan konon kabarnya sampai 2 kali. Apa sebenarnya yang membuat ini terjadi, Mas? Menurut pengetahuan Anda? Ya kalau dilihat dari protap gitu ya. Ya rumah-rumah ini memang rumah pribadi. Ya, rumah pribadi. Yang tidak mendapatkan pengawalan ekstra ya dari polisi ataupun TNI. Protapnya tidak mengarah ke sana ya. Ya kalau dengar dari yang ada di berita bahwa Ibu Sri Mulyani meminta bantuan pengamanan dari Seskap maupun dari Menteri Pertahanan, ya di titik itu kalau saya misalnya masih Seskap, ada permintaan seperti itu, saya pasti akan terheran-heran. Ada apa? Ya, karena tadi tidak ada selama ini pola di belakang bahwa amoknya akan mengarah ke rumah personal pejabat. Tidak ada sama sekali. Ini baru pertama kali. Ya, apalagi kalau permintaannya
dilakukan malam hari, lalu kemudian weekend, ya pasti akan kesulitan untuk segera melakukan gelar. Ya, kalau katakanlah saya berhasil menelpon Kasal katakanlah ya, lalu meminta supaya marinir ya digelar untuk mengamankan rumah, gitu kan. Maka kalau itu dilakukan 10 jam 11 malam, Kasal berhasil menelpon dan atau Panglima Marinir sekarang, ya normalnya pagi hari nanti jam 8 jam 9 baru penebalan pengamanannya ada ya. Nah, jadi memang secara protap lubang itu kelihatan ada ya, baik untuk rumah anggota DPR maupun rumah Ibu Sri Mulyani. Karena memang ini ada satu anomali baru ya dalam aksi unjuk rasa yang berujung kepada amok di Indonesia, mengarah kepada rumah individual pejabat ya. Dan rumah individual pejabat ini ada yang memang memancing emosi massa ya, karena perilaku terkini yang dekat-dekat dengan demo. Tapi kalau untuk Ibu Sri Mulyani, cenderung Ibu Sri Mulyani tidak melakukan perilaku atau narasi yang kontroversial. Ya. Tapi kemudian tiba-tiba ada persepsi yang dibangun bahwa kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani itulah yang menjadi penyebab dasarnya, ya kan? Tapi kalau penyebab dasarnya adalah kebijakan fiskal, katakanlah transfer daerah misalnya, kenapa tidak diutak-atik kementerian-kementerian yang relevan dengan kebijakan transfer daerah? Kalau misalnya kebijakan fiskalnya terkait dengan tidak juga munculnya reindustrialisasi di Indonesia, kenapa kementerian-kementerian yang relevan, pejabat-pejabat yang relevan sama sekali tidak muncul sebagai glitch sekalipun ya untuk menjadi sasaran-sasaran baru ya. Nah, itu yang kemudian harus kita benar-benar pelajari, ini pertarungan elit seperti apa. Mas, sebenarnya kalau kita mau jujur di sosmed, nama Bu Sri Mulyani itu sebelum rumahnya di satu rumah udah jauh hari disebut-sebut masuk daftar list. Nah, pertanyaan saya adalah apakah Mas Andi Wijayanto melihat bahwa sepanjang karier Bu Sri Mulyani dalam Kabinet Merah Putih ini memang sikap atau mazhab ekonomi dan disiplin anggaran tuh yang memang dia memang disiplin betul di dalam penerapan pengeluaran keuangan negara, Mas. Menurut Mas Andi, memang dia disiplin betul. Iya, dan sangat konsisten ya. Betul-betul sangat konsisten menjaga disiplin fiskal ini, misalnya dari indikator beban hutang ke PDB yang memang di undang-undang disyaratkan tidak boleh lebih dari 3%. Keinginan bersama-sama Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi, misalnya pengendalian inflasi itu ya akhirnya terkait dengan banyaknya uang yang beredar, banyaknya uang yang dicetak, ya lalu disiplin antara perimbangan uang yang harus ke sektor-sektor yang memang sudah disyaratkan oleh undang-undang ya, seperti sektor pendidikan 22% atau dulu sektor kesehatan 5%, dan juga akhirnya disiplin untuk belanja pemerintah baik pusat maupun daerah. Itu sangat-sangat dijaga oleh Ibu Sri Mulyani, yang kemudian akhirnya dipandang sebagai satu kebijakan yang membuat perekonomian bawah itu makin sulit. Ya kayaknya adalah transfer pusat daerah, ya, sehingga dimulai di Pati. Ya, di Pati bupati berkreasi untuk meningkatkan PBB ratusan persen, muncul di Cirebon, ya muncul di Bone dengan beberapa kabupaten lainnya, tapi kemudian mereka batalkan karena sudah ada penolakan rakyat yang sangat keras di Pati, ya. Dan ketika bupati-patinya berusaha mengatakan bahwa bukan maunya saya ini, tapi ini karena memang transfer daerahnya berkurang dan ada instruksi dari pusat ya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, ya, tapi kemudian sudah tidak bisa lagi ditanggulangi, ya, akhirnya kemudian sisanya mengalir kesalahannya ke pusat, terutama ke Kementerian Keuangan. Nah, tapi ini sesuatu yang baru bahwa bisa sangat spesifik membuat satu alur masalah itu tiba-tiba blaming game-nya berujung ke personal. Ya, blaming game berujung ke personal, tidak mungkin misalnya
seorang Menteri Keuangan menerapkan kebijakan itu tanpa rapat kabinet. Tidak mungkin seorang Menteri Keuangan menerapkan kebijakan itu apalagi berkaitan dengan APBN tanpa persetujuan dari Komisi 11 ya. Tapi kemudian alur blaming game-nya mengarah ke personal Menteri Keuangan. Mas, bahwa sekarang setelah ditunjuk Menko baru kan terjadi perubahan besar ya, selain pencairan 200 triliun tetapi juga ada janji dari Menteri Keuangan yang baru untuk melepaskan kuncian yang semula dikunci Bu Sri Mulyani 170 triliun untuk ke daerah. Jadi transfer dana ke daerah. Janjinya mau dilepaskan, bahwa ini belum karena harus persetujuan dari DPR. Apakah ini juga membantu melonggarkan, Mas, situasi-situasi yang Mas Adi sebutkan tadi? Daerah-daerah mulai berinisiatif sendiri nih untuk mencari pendapatan asli daerah, mencari pemasukan baru. Apakah ini bisa membantu untuk menenangkan situasi lah, di mana tadi sempat menjadi kontroversi di masa lalu gitu? Ya, tapi kecenderungannya itu baru akan kelihatan di tahun depan ya. Di tahun depan ya. Tahun fiskal depan 2026 ya. Ini sudah bulan September. Ya, biasanya bulan September itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah menyelesaikan proses-proses untuk melakukan belanja. Ya. Tendernya sudah dilakukan. Nanti Oktober November biasanya penyelesaian, nanti di Desember sampai tanggal 15 mereka sudah konsentrasi untuk tutup buku, untuk kemudian nanti diaudit ya, baik oleh BPKP maupun BPK. Jadi dari siklus politik anggaran, apa yang sedang berusaha dilakukan oleh Pak Purdaya itu sangat mepet ya, dari kemungkinan belanja segera ya, kalau itu mengandalkan belanja pemerintah. Kalau itu mengandalkan belanja swasta ya harus dicek apakah di perbankan itu memang minim likuiditas yang membuat swasta tidak bisa meminjam untuk membiayai proyeknya. Ya, tapi dugaan sekarang ada yang lain mengatakan bukan minim likuiditas yang bermasalah, tapi memang swastanya yang minjem nggak ada, lagi tidak melakukan apa-apa yang signifikan. Ya, mereka masih wait and see ya dengan kondisi pemerintahan sekarang, karena signal fiskal dari pemerintah di masa 10 bulan ini kan sangat mix ya. Dalam artian ada kebijakan populis yang mensignalkan ekspansi fiskal ya, seperti makan gratis, rumah 3 juta misalnya. Tapi ada juga kebijakan-kebijakan yang menandakan pemerintah lagi mengetatkan fiskal. Ya, seperti misalnya efisiensi ya, anggaran di pemerintah. Pada saat dilakukan efisiensi anggaran di pemerintah, pesan campurnya juga muncul. Kementerian lembaga digedein, ya, kementeriannya dibesarkan, ada wakil menteri, lalu kita melihat pembentukan badan baru, ya, atau bahkan ada peningkatan status badan menjadi kementerian seperti haji dan umroh ya. Ini mixed message, ini pesan campur nih dari pemerintah. Sebetulnya kamu lagi sulit keuangan atau lagi lebih likuiditas. Kalau lebih likuiditas, Pak Purbaya benar untuk kemudian menyalurkan 200 triliun. Tapi ada signal-signal lain yang tidak bisa lurus dengan pesan lebih likuiditas itu di kebijakan-kebijakan pemerintah sendiri. Iya. Mas, tadi itu saya tertarik, Mas Adi sempat secara implisit tadi menyebutkan bahwa ada orang, kelompok atau siapapun di luar kita yang punya kepentingan terhadap kebijakan ekonomi kita. Dan kemudian para analis intelijen juga menyebutkan, ini adalah ada pihak asing non-government yang main gitu. Sebenarnya menurut banyak orang bertanya, ini cuma bluffing, alasan atau apa ya ini, Mas? Enggak, kalau untuk saya yang memang kajiannya pertahanan, keamanan, dan intelijen, lebih baik menghadirkan skenario terburuk. Ya, dan semua skenario terburuk harus dibahas sampai kepada misalnya skenario pelibatan asing yang diungkapkan oleh Pak Hendro Priyono gitu ya, dibahas. Lalu ya kalau nanti Kepala BIN atau Menko Polhukam ya menyajikan datanya ke Presiden, ya mereka kemudian harus membuktikan mana yang patah skenarionya, mana yang tidak. Ya, jadi misalnya yang paling gampang lah, ada skenario Soros gitu ya. Ya betul, itu bermain kembali ya. Skenario Soros bermain kembali, maka pertanyaannya
Soros itu sekarang usianya 90 tahun lebih. Ya, apa yang mau dia mainkan lagi dalam situasi seperti ini? Atau skenario bantuan-bantuan asing ya ke Indonesia. Di era sekarang ya mungkin sejak tahun 2023 diperketat di masa Pak Prabowo, semua bantuan asing harus didiskusikan di Seknek, disetujui oleh Kementerian Teknis. Jadi tidak ada bantuan asing ke NGO manapun di Indonesia tanpa pemahaman dan persetujuan implisit dari pemerintah. Nggak ada tanya semua NGO yang ada di sekarang, dari Jerman kah, dari Jepang kah, dari Amerika Serikat kah, pasti mereka akan bercerita bagaimana mereka melakukan konsultasi teknis tentang program-program mereka dengan Seknek, bisa dengan Kemenko, bisa juga dengan Kementerian Teknis, dan itu kemudian terlaporkan misalnya di Bappenas. Ya, jadi kalau seandainya ada lembaga asing yang nyelonong sendirian ke bawah untuk menyalurkan bantuannya dan kemudian memprovokasi gerakan, wah lagi-lagi yang salah, ada protap yang salah nih dari pemerintah yang selama ini mestinya harus bisa bekerja berkolaborasi bareng dengan lembaga-lembaga donor tersebut. Ya, dan sekarang lembaga donor yang besar-besar ya kayak ya terutama dari World Bank, ADB dan seterusnya, mereka harus ngobrol kok dengan Bappenas untuk kemudian menyalurkan bantuan. Nah, itu cara saya untuk mematahkan misalnya asing dominan ya di Indonesia. Saya lebih cenderung kepada hipotesa ini memang friksi elit di dalam pemerintahan, cenderung kepada hipotesa tersebut. Ya karena ini adalah friksi elit dalam pemerintahan, solusinya ada di konsolidasi elit. Jangan sampai di pemerintahan sekarang itu, misalnya di kepolisian, perwira tinggi ini patronnya A, perwira tinggi ini patronnya B, ini patronnya C, yang sekarang lagi kejadian adalah A lawan C. Ya, ini pemerintahan sudah 10 bulan. Ya, nyaris 1 tahun. Pada saat pemerintahan lebih 1 tahun ini, idealnya semua pati yang ada di kepolisian akan dibilang ini sudah orangnya presiden. Semuanya, nggak ada lagi orang A, orang B, orang C, semuanya orang presiden. Sudah 11 bulan kok di pemerintahan, sudah sekian surat telegram mutasi pejabat yang dikeluarkan oleh Mabes Polri. Jadi sudah mestinya sudah nggak ada friksi elit ya yang melampaui presiden. Ya, waktu saya membantu Pak Jokowi baik sebagai Seskap dan Gubernur Lemhanas, saya punya cuma satu rumus tuh untuk menjaga presiden. Pastikan tidak ada kelompok politik manapun yang bisa melakukan manuver politik melampaui presiden. Rumusnya cuma itu. Kalau kemarin ada kelompok politik tuh yang bermanuver ya sehingga presiden pun merasa terdadak. Ya, presiden membatalkan kunjungan ke Tianjin, membatalkan kunjungan ke Osaka, ke Tokyo, hanya sempat 3 November ke parade Beijing, misalnya presidennya terdadak. Nah, ini ada satu manuver yang mengganggu konsolidasi di pemerintahan. Nah, jawabannya adalah konsolidasi elit. Mas, kalau saya tanya Mas, saya kepingin tahu, Mas Andi Wijayanto percaya nggak ada isu matahari kembar itu, Mas? Ya lagi-lagi ya, karena ini sudah 11 bulan pemerintahan ya. Di 3-4 bulan pertama masih mungkin ya. 3-4 bulan pertama. Tapi begitu sudah ke bulan-bulan 6 gitu, sekarang apalagi mendekati 1 tahun, mestinya sudah nggak ada ya matahari kembar itu. Ya kalau di tentara itu masih mungkin terbaca pengaruh mantan panglima, mantan kepala staf ya di 3 bulan 4 bulan pertama. Tapi kalau di tentara sudah yang cung yakin, begitu tongkat komandonya pindah, ya sudah. Langsung lurus drep ke tongkat komando tersebut. Tongkat komando itu udah pindah ke Presiden Prabowo sejak 11 bulan yang lalu, sejak 20 Oktober. Ya, jadi mestinya nggak ada, pertanyaan tadi udah nggak ada, di bulan ke-11 udah nggak ada. Jadi tidak relevan. Tidak relevan. Tapi nyatanya orang masih yakin. Karena itu untuk saya kunci setelah 25-31 Agustus ini adalah konsolidasi elit, sehingga patron politik Indonesia di pemerintahan cuma satu, Presiden Prabowo. Itu saja. Mau ngomongin siapa panglima ke depan, siapa kepala staf angkatan ke depan, siapa kapolri ke depan, udah nggak ada lagi pembicaraan. Jangan yang ini Pak, karena ini orang yang ini. Jangan yang ini Pak, karena ini orang yang ini. Ya nanti siapapun misalnya Sesmil gitu diminta oleh Pak Prabowo.
mana daftar calon kasat, mana daftar calon kasal gitu. Dan Sesminnya nggak bisa bilang, Pak yang ini jangan, ini orangnya ini, Pak ini jangan. Sesminnya terus bilang ke Pak Prabowo, Pak ini daftarnya 100% sudah orang Bapak. Ya karena sudah ditata selama 10-11 bulan. Ya kalau seandainya dalam 10-11 bulan masih ada patron-patron A, B, C selain presiden, saya bisa nyaranin yang dipecat ini Pak, yang dipecat ini, yang dipecat ini. Karena konsolidasi elitnya nggak berhasil dilakukan selama 10-11 bulan. Iya. Bang, Mas, menurut Mas Andi, kenapa sih untuk menunjuk Menko Polkam definitif itu susah amat sih? Kalau saya feeling saya, Pak Prabowo itu menginginkan orang seperti Pak Safri, ya seperti Menko Polhukam, ya Angkatan Darat, ya sangat-sangat dipercaya, chemistry-nya sudah dibangun lama gitu ya. Ya. Sayangnya Pak Safri itu juga Menhan. Ya, jadi saya ngelihat kan begini, Pak Prabowo itu punya 6 core interest ya di programnya. Ya mulai dari alutsista tentu terutama makan gratis, lalu kemudian rumah 3 juta, bisa ada Danantara, koperasi Merah Putih dan Food Estate. Ya ini 6 core interest-nya Pak Prabowo. Core interest alutsista dan core interest Food Estate itu ada di Pak Safri. Ya, jadi Pak Prabowo itu idealnya Pak Safri jadi Menko Polhukam, tapi mengisi jabatan Menhan untuk 2 core interest yang harus dikawal secara teknis itu juga susah. Ya. Jadi mungkin pertanyaannya apakah Pak Safri ke Menko Polhukam Menhannya diganti, ya, atau ada seseorang yang seperti kaliber Pak Safri menduduki jabatan Menko Polhukam. Nah, itu kayaknya pertanyaan utama Pak Prabowo hari ini. Oke, Mas, kalau Mas Andi melihat juga orang melihat susah amat sih mengganti Kapolri kan. Dalam sejarah reformasi kan Kapolri yang lebih dari 4 tahun, bahkan Pak Sigit 4 tahun 8 bulan loh, lama banget Pak. Ya karena programnya masalahnya bukan lagi personal ya, tapi masalahnya juga regenerasi di tubuh kepolisian. Ya, Pak Sigit itu menjadi Kapolri melewati 5 angkatan. Ya kan, melewati 5 angkatan sehingga di 5 angkatan di atas angkatannya Pak Sigit terjadi stagnasi karir. Ya. Jadi Pak Prabowo itu harus memikirkan selain personal mengganti Pak Sigit ini urusan mudah. Ya personal mengganti Pak Sigit di suratnya diajukan ke DPR untuk dibahas urusan mudah. Tapi memastikan bahwa penggantian Pak Sigit itu akan memecahkan masalah stagnasi regenerasi. Ya karena Pak Sigit melampaui 5 angkatan. Ya dalam kondisi normal ya tanpa ada stagnasi ini pengganti Pak Sigit juniornya. Harusnya begitu ya. Harusnya juniornya. Tapi karena dia melempati 5 angkatan, harus dipikirkan juga nanti aspek psikologis memiliki Kapolri baru yang kemudian bintang-bintang 2-nya senior-seniornya 3-4 tahun. Itu juga harus dipikirkan. Ya, apalagi sekarang ada desakan reformasi ya di tubuh kepolisian. Jadi harus juga mencari sosok polisi yang berpandangan cukup terbuka untuk kemudian melakukan reformasi kepolisian itu. Reformasi kepolisian kan bukan hanya kepolisian yang terutak-atik. Ya, harus membahas undang-undang kepolisian. Harus membahas misalnya bagaimana relasi polisi dan TNI untuk pengamanan masalah-masalah eskalasi keamanan. Misalnya juga harus memikirkan relasi antara kepolisian dengan kejaksaan. Yang kita juga bisa ngelihat percik-percik friksinya di belakang. Jadi ini bukan sekedar reformasi kepolisian, tapi minimal ada kaitan dengan TNI, ada kaitan dengan kejaksaan, mungkin ada kaitan dengan Kemendagri dan seterusnya. Harus tapi ada kaitan dengan Pak Jokowi nggak ada ya? Ada nggak faktor Pak Jokowi di sini ada kan tadi kan faktor dengan kejaksaan, faktor regenerasi, faktor lompat angkat ada nggak Mas? Ya tadi itu yang saya katakan ini sudah 10 bulan. Harusnya nggak ada ya. Pemerintahan mestinya udah nggak ada. Ya, faktor tersebut udah nggak ada. Iya. Harusnya tidak ada gitu. Ya seperti dulu kami masuk ke pemerintahan Oktober 2014 ya. Di 3-4 bulan pertama masih memikirkan ya apakah masih ada pengaruh presiden yang lama, panglima yang lama atau Kapolri yang lama ke struktur TNI Polri. Tapi sudah mendekati 6 bulan kami sudah bisa memastikan udah Pak nggak usah khawatir, semuanya sudah orang Bapak. Ya, mestinya begitu pemerintahan yang sekarang sudah dalam kondisi konsolidasi elitnya sudah sepenuhnya
ya dilakukan dan bisa ditangani oleh presiden. Pak, ini pertanyaan personal. Apakah Pak Andi Wijayanto, Mas Andi Wijayanto masih punya menjalin kontak dengan Pak Jokowi, Pak? Saya So far enggak lagi. Terakhir ya mungkin sebelum kampanye Mas Ganjar ya. Oh, udah lama bener kan berarti ya? Udah lama sekali. Ya sudah lama sekali dan so far ini udah lepas kontak ya, udah nggak kontak-kontakan lagi, nggak ngobrol lagi, nggak apa gitu ya. Mas, ya karena memang ini murni karena pertimbangan politik, Mas ya. Ya, ketika saya masuk politik gitu ya, ayah saya menyarankan saya, politik itu kompleks. Jadi harus kamu buat sederhana. Jadi saya membuat politik itu sederhana dengan mengatakan politik saya merah. Jadi saya ikut maunya Ibu Mega. Simpel udah. Sesimpel itu. Kalau ruwet sendiri di kepala. Jadi saya buat sederhana. Ya, politik saya merah, saya ikut garis merah, udah simpel. Jadi tidak ada abu-abu gitu ya. Betul. Jadi jelas gitu, Mas. Ya politik kayak fans bola gitu ya. Iya. Ya, mau MU sebagus apapun, saya nggak mungkin nyanyi Glory Manchester United. Saya pasti nyanyi You Never Walk Alone. Pasti. Kayak gitulah politik itu kira-kira. Mas, semua orang boleh memberi masukan dan saran kepada pemerintah. Semua orang, termasuk Mas Andi Wijayanto sebagai warga negara Republik Indonesia. Kalau boleh memberi saran Mas Andi kepada Pak Prabowo Subianto apa? 2 kata aja. Konsolidasi elit. Ya, segera lakukan konsolidasi elit. Bapak Presiden, semua pengaruh power ada di Bapak, lakukan konsolidasi elit. Supaya kita bisa kerja yang lain kan. Betul. Kalau nggak konsolidasi kapan kerjanya kan gitu ya. Ngurusin ini dulu. Baik, Mas Andi Wijayanto, luar biasa ngobrol kita ya kan, terkait dengan fenomena terkini. Moga-moga apa yang disampaikan Mas Andi Wijayanto ini mendapatkan elaborasi lah dari orang-orang yang punya kapasitas untuk itu. Sekali lagi terima kasih Mas Andi Wijayanto. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Apapun yang terjadi, tetaplah bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.